Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan nama Tio Poniman dengan NIM 31910661. Berikutnya teman saya bernama Muhammad Renol dengan NIM 31 2010 302. selanjutnya teman saya dengan nama Pak Rino Rino Eljonati Baman dengan NIM 3130210006. Oke, baik. Sekarang saya sedang mengerjakan mata kuliah Kapita Selekta dengan ibu dosen bernama Atika Syahrutul. Sistem yang sedang saya buat yaitu perancangan pembuatan aplikasi pemesanan lapangan futsal berbasis Android. Berikut saya akan jelaskan terkait skripsi yang sudah saya kerjakan. Oke, di sini untuk pendahuluan olahraga untuk futsal ini mungkin sudah tidak asing lagi bagian teman-teman ya. Jadi saya akan membuat sistem penyewaan lapangan futsal berbasis Android yang bisa langsung dipesan oleh teman-teman sekalian. Di sini ada pengertiannya dan perumusan masalah untuk aplikasi ini dikhususkan bagi pengguna smartphone berbasis Android, khususnya berarti 4.0 ke atas. Tujuan tugas akhir ini eh, bisa mengembangkan lapangan futsal. Bab 2 ada landasan teori, konsep dasar sistemnya. Jadi dari Android langsung dihubungkan ke jaringan lalu dipesan oleh konsumen. Oke, di sini ada pengertian sistem. Di sini ada pengertian sistem. Lalu ada karakteristik sistem, pengertian dan penjelasannya. Nah, ini komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar dan sistem. Di sini ada definisi sistem, kegiatan sistem, yaitu sebagian saya jelaskan kegiatan sistemnya itu yaitu input, proses, output, penyimpanan, dan kontrol. Oke, komponen sistem informasi perangkat keras hardware yaitu terdiri komputer, printer, dan jaringan. Yang kedua ada perangkat lunak, software, data, manusia, user, producer. Begitu pengertian Android. Lalu ada aplikasi mobile. Lalu ada pengertian sistem operasi mobile. Sistem operasi yang sedang saya buat yaitu Windows Mobile. Firebase. Ini ada pengertian Firebase. Lalu codingan yang saya buat itu menggunakan Android Studio. Oke, selanjutnya ada arsitektur Android dan berikut penjelasannya. Nah, di sini ada penjelasan untuk Java, Java Development Kit. Lalu ada on-site modeler bahasa. Nah, di sini ada use case diagram ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada simbol aktor, use case, asosiasi, autonomous boundary, include. Lalu ada activity diagram, simbol, starting activity. Di sini ada penjelasannya, sini ada alurnya juga. Ini ada anak panah, activity, ending. Berarti berhenti ya teman-teman. Sini juga ada sequential diagram. Di sini ada aktor, lifeline, message, boundary, control class, entity class. Lalu selanjutnya juga ada kelas diagram. Ini kelasnya, ini asosiasi, ini relation. Lalu selanjutnya ada dependency, aggregation. Lalu selanjutnya ada pembahasan tentang pengujian sistem. Ini untuk pengujian sistem white box testing. Pengujian test case, black box testing. Ya, selanjutnya ada bab 3 dibacakan oleh teman saya. Maka nama saya Muhammad Renol. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 3 yaitu perencanaan dan analisa perancangan sistem. Pada tahap ini kita harus mencari permasalahan muncul di kampin futsal. Yang pertama kita melakukan identifikasi masalah. Yang kedua tahap desain dan tiga tahap implementasi. Untuk kebutuhan sistem yang digunakan untuk memesan lapangan futsal itu membutuhkan hardware dan software, terutama smartphone Android minimal menggunakan versi 4.0, RAM 2 GB dan koneksi internet.
Sedangkan untuk software yang kita gunakan adalah menggunakan Windows 10, Android Studio, dan Mockup Tool. Untuk perancangan sistem, di sini saya menggunakan diskus diagram aplikasi booking lapangan futsal di kantin futsal. Pertama, pelanggan bisa melakukan pendaftaran, melihat info booking, booking jadwal, melihat pesanan, dan admin hanya bisa melakukan mengelola pelanggan. Di sini menggambarkan urutan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan terima agar objek itu diterima bisa jelas. Pertama, pelanggan masuk lewat dashboard. Dua, masukkan data, lalu database akan menyimpan data. Yang kedua, sekuen diagram pelanggan saat melihat info booking. Pelanggan bisa memilih tanggal, merequest data, lalu bisa menampilkan data booking. Yang ketiga, pelanggan masuk dashboard, pilih tanggal, sistem akan merequest data dan melihat tombol booking, dan akan sistem menampilkan pesan sukses booking. Yang keempat, sekuen diagram pelanggan melihat booking pesanan. Pelanggan bisa melihat menu lihat jadwal saya, lalu sistem mengambil data dan UI akan menampilkan pesanan pelanggan. Yang kelima adalah sekuen diagram admin saat melihat pesanan pelanggan. Admin membuka dashboard halaman admin dan membuka tab pesanan, lalu sistem akan menampilkan tampil jadwal pelanggan. Dan yang terakhir, sekuen diagram admin kelola pelanggan. Admin melakukan tab user untuk melihat ubah edit lapangan, lalu bisa mengubah edit pelanggan, dan bisa menampilkan pesan edit pelanggan. Lalu ada activity diagram aplikasi booking lapangan futsal di kantin futsal. Pertama, activity diagram pelanggan daftar. Pertama, pelanggan melakukan pendaftaran, lalu masukkan data dan menyimpan data. Lalu kedua, pelanggan melihat info booking. Pertama, sistem akan menampilkan dashboard, lalu pelanggan pilih tanggal booking, dan sistem akan menampilkan jadwal booking. Yang ketiga, pelanggan menampilkan dashboard, lalu pilih tanggal, dan sistem akan menampilkan jadwal booking. Pelanggan pilih jadwal booking, dan sistem akan menyimpan jadwal. Lalu yang keempat, pelanggan bisa melihat jadwal saya, lalu sistem akan menampilkan jadwal. Yang kelima, admin menampilkan dashboard, lalu memilih tab pesanan, dan sistem akan menampilkan pesanan pelanggan. Yang terakhir, activity diagram admin kelola pelanggan. Pelanggan menampilkan dashboard, lalu memilih tab user, sistem akan menampilkan menu pilihan, lalu admin memilih lihat edit pelanggan, sistem akan menampilkan tampil form edit, lalu admin mengedit data dan menyimpan data. Dan berikut adalah tampilan login calon pemesan pelanggan di kantin futsal. Pertama ada username dan password dan tombol login dan daftar. Yang kedua, tampilan daftar pelanggan. Halaman ini digunakan untuk melakukan pendaftaran sebelum pengguna diberikan akses untuk menambahkan data, di mana terdapat 3 text field untuk email, password, dan username, dan lalu untuk tombol daftar. Yang ketiga, tampilan dashboard pelanggan. Dashboard pelanggan berisi tanggal untuk mengakses seluruh fasilitas dari aplikasi, dan tampilan user booking pesanan merupakan tampilan ketika pelanggan memilih jadwal yang sudah ditentukan tanggal dan waktunya. Yang keempat, tampilan konfirmasi booking. Tampilan konfirmasi booking ini merupakan konfirmasi ulang ketika pelanggan ingin memesan lapangan berfungsi untuk memastikan kembali kepada pelanggan apakah waktu yang dipesan sudah benar. Yang kelima, menampilkan lihat jadwal saya. Tampilan ini untuk melihat jadwal pesanan yang sudah dilakukan pelanggan di kantin futsal. Dan yang keenam adalah tampilan awal admin. Tampilan awal login adalah halaman awal ketika admin pertama kali membuka sistem di halaman login. Yang ketujuh, tampilan dashboard admin tab user. Tampilan dashboard admin tab user merupakan tampilan ketika admin ingin melihat data dari pelanggan kantin futsal. Yang ke-8, tampilan dashboard admin tab pesanan. Tampilan dashboard admin tab pesanan merupakan tampilan ketika admin ingin melihat data jadwal pemesan lapangan.
Yang kesembilan, tampilan dashboard admin lihat edit pelanggan. Tampilan dashboard admin lihat atau edit pelanggan merupakan tampilan ketika ingin melihat data pelanggan dan mengedit jumlah saldo pelanggan. Dan bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan bab 4 implementasi sistem. Implementasi sistem tahap di mana penulisan merupakan kode-kode pemrograman yang ditampilkan ke dalam objek sebuah sistem. Yang berikut tampilan halaman login pelanggan. Tampilan halaman login adalah halaman awal ketika user pertama kali membuka sistem. Di sini ada tampilan Google sama masuk dengan nomor handphone. Yang berikut tampilan halaman daftar pelanggan. Di sini kan ada pemasukan itu nomor handphone sebelum pengguna diberikan akses untuk menambahkan data. Yang berikut tampilan halaman dashboard pelanggan. Di sini ada berbagai menu-menu atau tampilan teks untuk menjadi jadwal lapangan yang tersedia. Yang berikut tampilan user booking pesanan. Jadi tampilan merupakan ketika pemilik memilih jadwal yang sudah ditentukan tanggal dan jamnya. Yang berikut tampilan konfirmasi booking untuk memastikan kembali kepada pelanggan apakah waktu dan jumlah bayar sudah benar. Jadi di sini ada tampilan menu-menunya. Yang berikut tampilan lihat jadwal. Jadi bisa melakukan pelanggan bisa mengkampen futsal bisa milih jadwalnya kapan dan mainnya kapan. Yang berikut login admin. Yang bisa dilihat dari sini ada masukin email sama sandi untuk masuk ke tahap selanjutnya. Yang berikut halaman dashboard admin tampilannya begini. Jadi ingin melihat jadwal dan pemesanan lapangan juga. Yang berikut tahap pemesanan. Di sini tahap pemesanan ketika admin ingin melihat data jadwal dan pemesanan lapangan. Yang itu ada konfirmasi admin, konfirmasi pesanan pelanggan. Tampilan merupakan tampilan ketika admin ingin melihat data pelanggan dan mengedit jumlah deposit pelanggan. Yang berikut pengujian perangkat lunak. Pengujian untuk mengaruhi perangkat lunak yang dibuat sudah memenuhi kriteria yang sesuai dengan tujuan perancangan perangkat lunak tersebut. Pengujian black box. Pengujian black box dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi masukan keluaran dan perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya akan saya tutup. Jadi kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai laporan tugas akhir yang berjudul aplikasi booking lapangan futsal berbasis Android. Kami dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu aplikasi Android ini dapat mempermudah proses booking dan dapat diakses di mana saja tanpa harus datang ke lapangan langsung. Yang kedua, lapangan futsal Android ini mengurangi resiko hilangnya data transaksi karena data tersimpan di database. Saran saya untuk pengembangan lebih lanjut, penulis memberikan saran untuk pengembangan dari aplikasi booking lapangan futsal, yaitu perlu adanya fitur notifikasi, lalu perlu penambahan fitur cancel booking lapangan, dan adanya penambahan fitur komunikasi langsung atau live chat agar mempermudah customer menghubungi pihak petugasnya secara langsung. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 untuk mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen Ibu Hantika Zahrotul. Saya Tio Poniman. Saya Muhammad Renol. Saya Rino Eljonati Baman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.